Saudara-saudara, kemarin kan saya upload video tentang sekte Sencionji. Di situ saya menjelaskan secara ringkas bagaimana operandi dari sekte ini, dan kemudian mulai dari bagian pertengahan hingga akhir saya memberikan sedikit ajakan kepada para pemimpin gereja supaya jangan hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan dana untuk program-program seremonial, tapi tujuan utama dari gereja itu diabaikan. Saya mengajak supaya para pemimpin gereja, para penatua pemuda, para pendeta agar membuat program-program yang doktrinal dan khotbah-khotbah yang teologis, yang sound doktrin, yang tentu akan memperkokoh iman jemaat Kristen sehingga mereka nggak mudah ditipu oleh para penyesat. Tapi menanggapi video itu, seseorang berkata kepada saya, "Percuma, Pat. Sebenarnya alasan kenapa para pemimpin gereja meninggalkan hal-hal doktrinal seperti itu sebenarnya karena jemaat memang sudah nggak lagi mau untuk belajar seperti itu. Ada kesulitan, kemudian bosan mendengarkan seminar-seminar doktrin ataupun khotbah-khotbah yang teologis. Jemaat hanya suka khotbah-khotbah yang simple-simple, yang praktis-praktis, apalagi yang lucu-lucu. Itu yang sekarang jemaat lebih suka." Mendengar hal ini, saya sadar saya perlu membuat video ini, dan terang saja judulnya memang harus seperti ini: Jemaat Kristen yang bodoh dan jahat, bertobatlah. Saudara-saudara, Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 10, tapi akan saya baca ayat-ayat tertentu. Yohanes 10 ayat 3, "Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar." Yohanes 10 ayat 4, "Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya." Ayat 16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini ada sebuah prinsip yang mendasari siapa jemaat Tuhan yang sejati, yaitu mereka yang mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Berkaitan dengan itu, Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Nah, domba Tuhan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan dari kebenaran itulah iman itu timbul. Masalahnya di dunia ini ada banyak sekali lapisan kebenaran. Ada kebenaran dalam prinsip ilmu pengetahuan, bahwa matahari itu terbit dari timur, terbenam di barat, itu kebenaran. Ada juga kebenaran matematika, bahwa 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu kebenaran. Lantas apakah itu yang dimaksud kebenaran yang menimbulkan iman kepada Kristus? Tentu tidak, karena banyak ilmuwan tidak percaya Tuhan. Banyak ahli matematika tidak percaya Yesus. Lantas apa kebenaran itu? Mungkinkah itu kebenaran moral? Semua agama di dunia ini dalam anugerah umum Allah itu menyadari adanya kebenaran moral. Hal-hal yang pada esensinya manusia siapapun akan setuju. Misalnya, semua orang tidak suka kalau dirinya atau orang yang dia cintai dibunuh. Maka pembunuhan itu hal yang salah dan jahat. Ada juga orang yang tidak suka kalau apa yang berharga yang dia punyai dicuri oleh orang lain. Mencuri itu tidak benar secara moral. Nah, moral yang tidak melakukan kejahatan itu adalah moral yang baik dan benar. Apakah kebenaran moral ini membawa orang pada Kristus? Jawabannya tidak. Banyak orang bermoral, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, hidupnya bermoral tapi dia nggak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kebenaran apakah yang dimaksud kebenaran yang membuat iman itu timbul? Jawabannya adalah kebenaran Injil. Apa itu kebenaran Injil? Memangnya ada kepalsuan Injil? Injil yang benar tidak memiliki kepalsuan, tapi Injil yang palsu itu terdengar seperti benar, tapi sebenarnya itu lain atau berbeda dengan Injil yang benar.
Meskipun seringkali Injil yang palsu itu memuat hal-hal yang benar secara moral atau secara prinsip-prinsip yang lain. Dalam Galatia pertama ayat 6-9, Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Paulus berbicara ada Injil yang lain yang Paulus kutuk dengan keras, dan itu adalah Injil yang berbeda dengan apa yang sudah pernah Paulus beritakan kepada jemaat Galatia. Jadi ada yang namanya kebenaran Injil yang berguna untuk memunculkan atau melahirkan iman dalam diri orang yang mendengar firman Tuhan, yang adalah suara Tuhan yang dikenal oleh domba-domba Tuhan. Pertanyaannya, apa itu kebenaran Injil? Sekali lagi, kebenaran Injil adalah apa yang kita dengarkan tentang Yesus Kristus. Itu berasal bukan dari pikiran atau tafsiran satu orang manusia, tapi itu merupakan hasil perenungan bersama-sama oleh para hamba Tuhan yang setia mengakui Alkitab adalah firman Allah yang membentuk pengakuan iman yang mengandung ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin Kristen yang benar. Jadi Alkitab itu sangat kompleks. Satu orang manusia tidak mungkin berdiri dan berkata, "Saya tidak membaca tafsiran-tafsiran Bapak Gereja, saya tidak membaca tafsiran-tafsiran teolog-teolog, dokumen konsili-konsili ataupun sidang-sidang gereja yang lain sama sekali. Di sini saya berdiri berbicara atas pimpinan Roh Kudus sendiri." Kalau ada yang bilang begitu, maka dia melawan apa yang dikatakan oleh 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Lihat teman-teman, Petrus mengajar kitab suci tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri. Ini merujuk kepada satu orang. Petrus bilang tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ini kata ganti orang pertama tunggal. Dengan kata lain, Petrus mau katakan tidak pernah nubuat atau tafsiran itu dihasilkan oleh kehendak satu orang saja. Tapi Petrus katakan oleh dorongan Roh Kudus orang-orang, bukan seseorang atau satu orang. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Pada abad pertengahan, gereja mengangkat seseorang menjadi orang yang paling benar dalam mengajarkan ajaran Kristen. Namanya paus, dan ada seorang paus membuat sebuah praktik atau keputusan yang tidak pernah diajarkan oleh para bapak gereja sebelumnya atau tidak pernah diputuskan dalam konsili-konsili, bahwa orang kalau mau mendapat pengampunan Tuhan, dia harus membeli surat indulgensia. Ini ajaran yang sesat, karena hanya berasal dari keputusan satu orang. Karena paus dianggap yang paling benar menafsirkan kitab suci dan tidak bisa salah ketika mengajar tentang ajaran Kristen. Akhirnya Tuhan pakai para reformator untuk melihat kembali ajaran para bapak gereja, dan mereka mendapati tidak ada ajaran seperti itu dalam sejarah gereja itu sendiri. Akhirnya terjadi reformasi gereja, dan ajaran gereja tidak boleh hanya berdiri pada pemikiran satu orang, tapi telah digumuli oleh banyak orang dalam sejarah. Bahkan beribu-ribu tahun orang-orang menggumuli dan menggumulinya, termasuk para reformator yang rela mati, dibakar, dieksekusi oleh pimpinan-pimpinan Roma Katolik saat itu, karena mereka melawan ajaran yang dikemukakan oleh para paus, tapi itu ajaran yang diputuskan oleh kehendak paus sendiri. Jadi teman-teman, kebenaran Injil itu haruslah terdiri dari ajaran-ajaran yang tidak dihasilkan oleh pemikiran atau perenungan satu orang, tapi oleh banyak orang. Ini termasuk kita harus menolak pendeta-pendeta yang sering mengatakan mendapat penglihatan atau mendapat mimpi yang sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam kekristenan ada banyak sekali ajaran-ajaran atau doktrin. Ada doktrin tentang manusia, doktrin tentang Allah, doktrin tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan, tentang akhir zaman, tentang malaikat, tentang perjamuan kudus, tentang baptisan, dan kehidupan Kristen. Dan semuanya harus benar.
dan berpadanan atau berkaitan dengan Injil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua doktrin itu masing-masing tidak mungkin akan cukup untuk direnungkan dalam satu kali ibadah dan khotbah 15 menit. Doktrin Allah saja itu bisa dibuat sampai berpuluh-puluh kali pertemuan. Bahkan selama orang Kristen hidup, mungkin pembahasan doktrin-doktrin ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tapi teman-teman, bukan karena tidak akan ada habis-habisnya untuk direnungkan, maka lebih baik tidak direnungkan sama sekali. Itu bodoh. Kalau seseorang yang sedang lapar diberikan makanan 1 truk, bisakah dia berkata, daripada nggak habis kumakan, maka lebih baik tidak kumakan sama sekali? Apakah bisa begitu? Itu orang bodoh. Demikian juga dengan ajaran-ajaran ini. Semuanya ini kita butuhkan sebagai orang Kristen yang ingin mengenal Kristus. Dan semuanya ini tidak akan cukup dalam 100 tahun usia kita untuk kita renungkan. Tapi bukan berarti kita nggak perlu merenungkannya sama sekali. Karena persis dengan makanan tadi, kita makan hari ini, besok atau sebentar kita langsung lapar lagi. Otomatis kita harus makan lagi. Dalam keimanan kita sepanjang hidup, kita belajar hari ini, mungkin besok lusa atau minggu depan kita sudah lupa. Lupa karena sudah ketagihan dengan film Korea. Yang dipikirkan bukan lagi firman yang didengarkan kemarin di gereja, tapi jalan cerita Korea yang dia nonton. Akhirnya dia lupa firman Tuhan. Selain film Korea, ada juga bisnis, masalah, hutang pinjol, studi, dan kesibukan-kesibukan yang lain yang bisa buat lupa firman Tuhan. Makanya Martin Luther bilang, kita butuh diinjili setiap hari. Karena setiap hari kita melupakan firman Tuhan, melupakan Injil. Saudara-saudara, kita lihat, serasa waktu ini sangat padat dan sangat singkat atau kurang untuk kita mempelajari firman Tuhan. Kita hanya memiliki kesempatan sekali seminggu atau 2-3 kali seminggu. 1 kali di gereja, 1 kali di ibadah pemuda, dan 1 kali di ibadah kolom atau kelompok. Sisanya kita di sekolah, kita di kampus, di kantor, menguras waktu dan tenaga kita. Tapi apa jadinya jika sampai di gereja saja kita datang bukannya mau duduk mendengar Injil dengan tekun, mau mendengar firman dengan tekun, malah kita mau dengar pendeta mau cerita lucu apa hari ini. Kita nggak mau mendengar khotbah. Saat khotbah kita keluar dan ingin cepat-cepat selesai. Kita maunya khotbah yang praktis-praktis saja. Hanya sedikit mengulas latar belakang kitab, siapa yang tulis kitab ini, kemudian ada masalah apa di jemaat ini, kemudian pembahasan teologis kita kesampingkan. Kita malas perhatikan, kita bosan sampai kita tertidur di gereja. Nanti pas pendeta mulai ngomong, jadi saudara-saudara, implikasi firman kita di hari ini, langsung kita jadi segar. Oh, sudah mau habis khotbahnya. Ayo, terlihat seperti orang yang mau sungguh-sungguh mendengar implikasinya. Ada yang lain sudah mulai sibuk-sibuk ambil dan atur-atur persembahan. Karena biasanya setelah khotbah itu langsung ada persembahan. Jadi semua ulasan teologis itu nggak diperhatikan. Dia bosan, dia main handphone, pas sudah mau habis, baru dengar implikasinya. Orang seperti ini mengaku jemaat Kristen. Ini jemaat Kristen yang jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia hanya ingin Tuhan mendengarkan dia, menuruti keinginannya, tapi dia sendiri nggak pernah mau mendengarkan Tuhan. Dia bahkan menggunakan otak pemberian Tuhan, dipakai dengan serius kalau mau urusan-urusan pribadinya, memikirkan tugas-tugasnya di kampus, memikirkan pelajaran-pelajarannya, memikirkan masalahnya, bisnisnya, perpacarannya, atau nonton film kesukaannya. Dia konsentrasi luar biasa. Tapi untuk menggunakan otak pemberian Tuhan ini untuk mendengar pengajaran dengan patuh dan tekun, dengan serius akan firman, dia malas lakukan. Ini orang Kristen yang jahat dan harus bertobat. Suatu kali ada seorang pendeta mengunjungi di sebuah rumah sakit seorang pria tua berumur 80 tahun yang sedang sakit. Waktu Pak Pendeta masuk ke dalam kamarnya di rumah sakit, Bapak ini langsung menangis terseduh-seduh pas melihat Pak Pendeta. Tanpa berlama-lama, pendeta yang baik ini langsung inisiatif mulai berdoa. Sewaktu berdoa, Bapak ini menangis semakin kencang. Setelah doa selesai, pendeta ini mencoba menghibur Bapak ini. Pendeta berkata, "Sudah Pak, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja." Pas mendengar hal itu, Bapak ini langsung berteriak,
Tidak, saya tidak baik-baik saja. Pendeta bertanya, apa yang sedang tidak baik-baik saja, Pak? Bapak itu menjawab, saya sangat ketakutan. Dosa saya banyak, sedangkan perbuatan baik saya sedikit. Selama hidup saya hanya pakai untuk mencari uang dan menggunakan uang dengan kepentingan-kepentingan saya sendiri. Saya ingin hidup baik, tapi sulit. Saya terpikat dengan dosa. Kalaupun saya ke gereja, saya malas dengar firman Tuhan. Saya lebih antusias ketika menonton berita ataupun melakukan hobi saya. Sekarang saya ketakutan. Tolong Pak Pendeta, berikan saya pengertian agar supaya saya bisa tidak takut lagi. Pendeta mau ngomong tapi waktunya terbatas. Perawat sudah menunggu di depan pintu, meminta Pak Pendeta untuk keluar dari ruangan karena itu ruangan VIP, harus memberikan batas waktu karena pasien harus istirahat. Saudara bayangkan, firman Tuhan yang tidak cukup dalam 100 tahun kita renungkan, bagaimana bisa cukup dalam 10 menit menjelaskan kepada Bapak itu di saat kondisi itu? Tidak mungkin Pak Pendeta akan setiap hari datang ke dalam rumah sakit untuk menginjili dia hari demi hari dan memberikan katekisasi kepada dia secara sempurna. Itu nggak mungkin. Harusnya istrinya bisa atau anaknya yang masih sehat. Tapi istri serta anaknya pun tidak mengenal firman Tuhan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia mati dalam ketakutan, tidak ada ketenangan di akhir hidupnya. Inilah contoh jemaat yang bodoh. Sewaktu-waktu masih sehat, kuat. Sewaktu penglihatan masih sehat, masih baik. Sewaktu pendengaran masih mendengar dengan baik. Sewaktu punggung gak sakit ketika duduk lama-lama di kursi gereja. Semua waktu itu tidak dimanfaatkan untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Tapi selalu hanya ingin cepat saja, malas mendengar firman. Tapi kalau urusan atau hobinya, meskipun berjam-jam dia habiskan tanpa mengingat waktu, tanpa menjaga kesehatannya, dengan konsentrasi penuh dan tidak ingin diganggu. Tapi kalau pas khotbah firman Tuhan diperdengarkan, dia malas mendengarnya. Seperti juga seorang anak muda, sangat antusias ketika melakukan kegiatan balap resmi, bukan liar, balap resmi bersama teman-teman. Ini pemuda yang jago balap, berbakat. Tuhan memberikan dia karunia, kemampuan untuk jago mengendalikan sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bukan balap liar, tapi balap resmi. Lewat balap resmi itu pun dia bisa membelikan banyak barang-barang baik untuk orang tuanya, memberikan uang kepada orang tuanya. Dia juga masuk gereja, tapi sampai di gereja dia hanya duduk bersama dengan teman-temannya, dan saat khotbah mereka keluar, dan di luar mereka membicarakan tentang dunia perbalapan. Ketika sudah mendengar pendeta sudah mau amin, mereka cepat-cepat masuk dan duduk. Sampai satu kali anak ini meninggal kecelakaan. Pendeta yang mengenal anak ini, setiap kali khotbah pasti keluar dari gedung gereja, dan orang tuanya pun tidak pernah menegurnya. Pendeta berkata begini dalam khotbah pemakaman di anak itu. Di surga orang-orang menikmati Yesus berkhotbah, menikmati rasul-rasul mengajar, dan menikmati para nabi bersaksi. Semoga anak ini ketika di surga dia tidak keluar setiap kali Yesus mau berkhotbah. Kalau saya masih mungkin malu untuk menegur karena malu kepada orang tua dari anak-anak ini yang adalah orang terhormat. Tapi maaf Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus tidak memandang orang. Apa yang benar akan dia nyatakan, apa yang salah akan dia tegur dengan keras. Nah, bagaimana perasaan dia ketika dia mulai berkhotbah? Anak kita ini selalu keluar dan membicarakan dunia balapnya di luar. Orang-orang tertawa ketika mendengar itu, tapi kemudian orang-orang mendapatkan satu pesan, bahwa orang semacam ini tidak cocok berada di surga. Saudara-saudara belajar dari kisah mereka. Bapak yang sakit itu selama hidup malas dengar firman, mau mengharapkan kematian dengan tenang. Anak muda pembalap itu apakah cocok berada di surga, mengharapkan kebangkitan dan hidup dalam kerajaan surga, yang tentunya aktivitasnya terbanyak di sana adalah kita beribadah dan menikmati firman Tuhan secara langsung dari para rasul, para nabi, dan dari Yesus sendiri. Orang kalau sudah nggak lagi mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab suci, yang merupakan adalah ajaran-ajaran langsung juga dari para nabi, para rasul, dan Yesus sendiri, maka dia akan tetap malas melakukan itu ketika pun berada di surga. Jadi memang surga bukan lagi tempat yang cocok untuk orang-orang seperti itu.
Maaf saudara-saudara, semua inilah alasan kenapa Anda yang hari ini malas belajar doktrin, Anda nggak cocok berada di surga. Kasarnya Anda pasti masuk neraka. Kiranya video ini bisa memberikan satu hal yang bermanfaat untuk kalian jemaat-jemaat Kristen hari ini yang hidup, supaya kalian tahu benar kenapa kalian harus belajar doktrin, belajar firman dengan baik dan benar di dalam gereja, dengan serius, dengan antusias. Jangan hanya sampai di like dan komen, tapi mari share video ini kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka sadar juga kenapa penting untuk belajar firman Tuhan saat mereka memiliki kesempatan. Karena dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, selain dengan menjaganya sesuai firman. Sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom.